Jatim Studio. Joyonegoro Adinegoro itu mendapat laporan bahwa seluruh lingkungan di sekitar sini, terutama adalah daerah pertanian, itu sedang diserang hama tikus. Nah, ketika itu seorang bupati mengambil kebijakan supaya mengusir tikus tersebut. Nah, akhirnya ketika hama tikus tadi diusir bersama-sama seluruh kabupaten, kenyataannya tikus itu larinya ke gundukan sebuah makam. Setelah dikejar dan digali, gundukan tersebut ternyata adalah muncul sebuah bata merah. Setelah digali lebih dalam lagi, akhirnya seperti candi, yaitu Mehru. Puncaknya itu disebut dengan nama Mehru gitu ya, seperti Gunung Semeru. Karena apa? Di situ adalah tempat semedinya untuk
Gunung Semeru karena agama Hindu kiblatnya adalah ke Gunung Semeru kalau di sini gitu ya. Lalu setelah itu karena sudah kadung disebut oleh warga masyarakat itu disebut dengan nama candi, maka tempat ini disebut dengan nama candi. Tetapi oleh para ahli sejarah karena ini bukan candi tetapi tempat pemandian atau petirtaan, maka disebut dengan nama petirtaan Tipus. Gitu aja gitu ya. Nah, untuk itu untuk mengitari tempat pemandian atau candi-candi di seluruh Jawa itu untuk mengitari kita harus pradaksina menganalikan sebuah candi sesuai dengan jarum jam gitu ya. Baiklah, untuk menjelaskan saya awali dari pintu utama. Pintu utama adalah untuk pemandian petirtaan ini dilambangkan dengan tempat yang berundak-undak. Ini ya, tempat berundak-undak. Ini adalah pintu gerbang utama. Ini adalah gapuranya ya. Ini gapura. Lalu candi ini dikitari dengan telasar kurang lebih 75 cm paling atas. Telasarnya adalah tembok ini ya. Kita menganankan ya sambil berjalan ya. Saya jelaskan ini yang disebut dengan nama telasar. Ini adalah telasar, luasnya kurang lebih 75 cm. Setelah kita mengitari telasar ini, candi yang berbentuk kubus ini panjangnya kurang lebih 29,5 meter, sedangkan lebarnya adalah 28,65 meter. Lalu turun sedikit 1 meter, ini ada telasar yang lebih luas. Terus turun, ketika kita turun ke bawah, di kanan kiri itu ya, ada bilik pemandian. Ada bilik pemandian, di mana ketika kita pemandian ini luasnya, panjangnya itu 3,5 meter, 3 meter dengan lebar 2 meter, sedangkan kedalaman kurang lebih ada 1 meter. Lalu para ahli sejarah memprediksi bahwa kolam ini ya, nanti belum sampai ke situ ya, nanti belum sampai ke bawah ya. Kita mengikuti telasar ini. Baiklah, sudah telasar ya, kita turun ya. Ini adalah telasar yang pertama. Kita turun ke tangga. Jelaskan. Kita ngevlog ya guys. Oh, jangan lupa like dan komen channel saya. Pak Coy keren. Setengah meter. Bukan main. Bukan main. Para ahli sejarah kenapa 2? Karena para putra raja itu ada yang putri, ada yang laki-laki. Maka di sini hemat mereka adalah tempat mandi laki-laki dan perempuan sebelum mereka mengadakan semedi persembahan kepada yang agung, yaitu pada masa itu Hindu Buddha adalah Tripitaka. Tripitaka adalah satu tapi tunggal, dewanya adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Nah disitulah nanti di tempat pemandian ini ada tempat pancurannya ya. Di depan ada tempat pancurannya, itu ada 3 pancurannya. Yang kalau ini pancurannya ya nanti ya. Tempat pancurannya ada di sini. Ini terbuat itu ya. Pancurannya terbuat dari batu andesit. Batu andesit itu terbuat dari lahar yang sudah membeku, disebut dengan nama batu andesit. Lalu dalam sini disebut dengan nama Padma. Padma itu artinya adalah Ternate. Ternate itu adalah tempat bersemayam para dewa gitu ya. Kita jalan ya. Panas tuh Pak. Tani gua. Bikin. Bismillah. Ini kita prediksikan ya menganalkan lalu saya jelaskan setelah mereka sudah berdiri di bilik kanan dan bilik kiri itu ya. Bilik
yang paling tinggi ciri dari Hindu itu adalah Linggaratna ya, yang seperti pucuk Gunung Semeru itu ya. Jadi di sini kiblatnya orang-orang agama Hindu pada masa itu adalah Gunung Semeru. Hindu Jawa dan Hindu Bali itu ke Gunung Semeru dan Gunung Merbabu. Jadi sedangkan Semerunya kalau di yang tengah itu yang besar satu, bagian sebelahnya yang melingkar itu ada 4. Yang ini jumlah total semuanya mehrunya itu ada 11 mehru. Silahkan dihitung nanti ya, jumlah mehrunya ada 11. Lalu di situ nanti di samping mehru itu ada Kala Makaranya. Kala Makara itu tempat pembuangan air ya. Kalau di sini Kala Makaranya karena ada airnya ya, Kala Makaranya tidak kelihatan ya. Itu yang tertimbun itu loh ya. Semacam ini. Kalau yang sini terbuat dari batu bata, Kala Makaranya. Kala Makara itu artinya adalah terate. Yang terbuat dari bata, terbuat dari batu. Terus sudah kita lihat, lalu setelah ada hiasan-hiasan termasuk terate itu ya. Coba kita hitung ya. 1, 2. Kalau Makara ya, pembuangan airnya ya. Atau yang disebut nama, kalau di sini namanya Dwalapara, tempat pembuangan air. Dianggap orang Hindu itu suci, maka perlu dihormati. Jangan sampai kalian itu tidak sopan gitu ya. Lalu candi ini ditemukan sekitar tahun 1914, dipugar pada tahun 1984 sampai 85. Ini berkat Bupati Joyonegoro Joyo Kromo atau Adi Negoro gitu ya. Adi Negoro ya. Itu mereka pada masa itu masih penjajahan Belanda, mereka mengusulkan sehingga berkat perjuangan beliau sehingga terwujud semacam ini. Lalu dibangun dengan ciri ini, ciri bahwa ini adalah agama Hindu dan bangunan ini adalah arsitek pada abad berapa. Ciri bahwa agama Hindu dan ini dibangun sekitar abad berapa itu cirinya adalah mehru ini. Mehru ini adalah gaya arsitek yang dibangun pada abad ke-13 dan 14, di mana di dalam bukunya Negara Kertagama yang yang ditulis oleh Empu Prapanca gitu ya. Empu Prapanca itu adalah sebagai Menteri Kanaruhan atau Menteri Agama. Bye.
Jatim juga.